untuk bisa memberikan salam yang terbaik bagi saudara-saudara kita, samping kanan kiri kita maupun depan belakang kita. Kita angkat satu pujian dan masuk. Dengan darah
Allah yang kudus, yang hadir di tengah-tengah ibadah raya di pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Dilayakkan untuk menghampiri Tuhan, menikmati satu persekutuan yang intim, bersama-sama dengan keluarga kekasih kami di hadapan Tuhan. Kami ingin menyerahkan ibadah raya bulan keluarga pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Kita mengucap syukur karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan iman di dalam Tuhan dan kita memasuki bulan keluarga, di mana kita nantikan bersama, tidak hanya kita terus akan mengikat kesatuan, kesehatian, tetapi juga penting karena kita diingatkan untuk setiap keluarga dapat memperhatikan, memberi waktu secara khusus kepada keluarga-keluarga secara pribadi, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kita. Saya tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, mari terus kita akan berdoa memberkati keluarga-keluarga jemaat sesuai dengan jadwal yang ada setiap hari. Bapak Ibu mau ambil waktu pagi atau malam hari silahkan, agar sungguh seluruh jemaat terberkati lewat topangan. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, meskipun orang yang kita doakan mungkin tidak tahu karena di rumah masing-masing, tetapi memberi pengaruh besar kepada orang-orang yang kita kasihi, yang kita doakan. Oleh karena itu saya terus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, jangan lewatkan, mari kita menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita, lewat doa-doa yang kita panjatkan secara serempak sepanjang hari itu untuk keluarga-keluarga yang kita doakan sesuai dengan jadwal yang ada. Pagi hari ini nanti kita akan merenungkan tentang keluargaku berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi keluarga-keluarga yang ada,
Kalau Tuhan mengasihi bagian keluarga-keluarga yang ada, maka kita pun diajak juga untuk menghidupi dengan mengasihi keluarga kita, apakah keluarga kecil, keluarga besar, atau keluarga dalam arti kehidupan bergereja bersama-sama. Tidak hanya lewat doa yang sudah kita lakukan bersama-sama yang dimulai tanggal 1 Juli, tetapi juga kita memberi perhatian, meluangkan waktu, secara khusus memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga kita, membuat momentum-momentum khusus sehingga lewat apa yang kita lakukan, ketika keluarga kita diberkati menjadi keluarga yang harmonis, maka secara tidak langsung kita pun sudah menyaksikan atau bersaksi kepada orang lain, sehingga lewat kehadiran keluarga kecil kita menjadi berkat tidak hanya dalam kehidupan bergereja, tetapi juga di lingkungan masyarakat di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Mari kita sambut dengan antusias dan siapkan rancangan-rancangan khusus, kejutan-kejutan khusus untuk keluarga-keluarga yang kita kasihi. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita dapati. Ada senang, ada susah, ada tawa, ada tangis. Tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa Tuhan itu ada tidak dalam kesenangan saja, di dalam sukacita saja, di dalam tangis kita pun Tuhan senantiasa ada. Tuhan melihat, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli. Bersama-sama kita akan menyanyikan dan mengungkapkan cinta kasih kita dan cinta kasih Tuhan terhadap kita satu sama lain, dan cinta kasih sesama dengan saudara, teman maupun kerabat, terlebih kepada saudara yang seiman. PPR 2 nomor 21 kita akan pujikan, ku nyanyikan cinta kasihnya. Cinta kasih Tuhanku selamanya, selamanya. Ku nyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mulutku menyanyikan kasih setiamu, mulutku menyanyikan kasih setiamu selamanya. Menyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, menyanyikan selamanya. Menyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, selamanya. Ku nyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mulutku menyanyikan kasih setiamu, mulutku menyanyikan kasih setiamu selamanya. Menyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, menyanyikan selamanya. Bapak Ibu, ketika kita diberkati, alangkah baiknya kalau kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Kita bisa memberkati tidak hanya dengan berupa materi, tapi kita bisa memberkati lewat doa maupun apa yang kita bisa lakukan, waktu atau perhatian untuk sesama kita.
kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Penatua Maria Stanti. Kita angkat satu pujian, Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan Kau Allah yang layak. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa.
Bapa yang di surga, kami pada pagi hari ini ya Tuhan, datang padamu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Pagi hari ini kami bersama saudara-saudara kami di tempat ini ya Tuhan, boleh bersatu hati untuk kembali memuliakan hari Sabat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu pada hari-hari yang lalu hingga saat ini. Kami boleh berikan kesehatan dan kami boleh bersama-sama memuliakan dan mendengarkan firman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersatu hati, bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk misi bersama tahun kedua ya Tuhan, keluarga yang bergerak bersama dalam melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus, itulah komitmen kami ya Bapa, supaya kami boleh bersama-sama jemaat di tempat ini ya Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang boleh memuliakan Tuhan, bersama-sama bersatu hati untuk melayani Engkau di tempat ini dalam setiap talenta maupun berkat yang Kau berikan bagi keluarga kami masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kegerakan misi di GGKMI, PIPK dan gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, nama-Mu selalu kami boleh perdengarkan, kami boleh memberikan Injil bagi sesama kami ya Tuhan. Begitu juga untuk mereka yang Kau berikan hati, memberikan penginjilan di tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Di tempat-tempat yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri, Roh Kudus-Mu yang boleh memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, untuk boleh memberikan firman yang belum mereka kenal di dalam Engkau ya Tuhan. Dimanapun pelosok bumi ini ya Tuhan, di tempat-tempat manapun Engkau selalu memberkati ya Tuhan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Yayasan TK Ester Bangsri, PAUD dan TK Ester yang pada saat ini ya Tuhan dalam penerimaan murid baru. Tuhan Yesus, kami sudah persiapkan tempat untuk mendidik mereka ya Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang berkehendak ya Tuhan, Engkau sendiri yang menggerakkan anak-anak-Mu ya Tuhan untuk belajar di tempat kami ya Tuhan, TK dan PAUD Ester. Tuhan sendiri ya Tuhan yang memelihara, menolong guru-guru dan ibu gembala yang membina di TK Ester Tuhan. Kau berikan hikmat pengertian bagi guru-guru dan pendidik supaya menjadikan berkat dan buah bagi anak-anak yang dididik ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan mereka setiap hari, bahkan setiap waktu ya Tuhan. Kau berikan kekuatan ya Tuhan, baik jasmani maupun rohani ya Tuhan. Kau berikan kesehatan supaya boleh selalu mengenal Engkau, selalu ingat bahwa kekuatan dan kehidupan semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, biarlah selalu berserah kepada tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk Bapak Hermi Janta, untuk Ibu Uning, untuk Bapak Liston, untuk Ibu Rena yang sedang dalam masa penyembuhan sakitnya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh menolong dalam kesehariannya, Tuhan Yesus yang boleh menjadi penghibur, dan Tuhan Yesus yang boleh menjadi penyembuh bagi segala kelemahan tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di sepanjang minggu ini ya Tuhan, minggu depan juga ya Tuhan, pada gereja kami ya Tuhan, rancangan-rancangan yang sudah kami siapkan ya Tuhan, baik untuk kebaktian gabungan, untuk kebaktian doa, pemuda remaja dan yang lain-lain. Tuhan Yesus, siapkan para pelayan-pelayan yang boleh melayani pada kegiatan kami ya Tuhan, hingga kami semua boleh bersatu hati bersama jemaat-jemaat yang lain ya Tuhan, untuk tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan pembangunan penambahan ruang sekolah minggu
Kau tolong kami ya Tuhan, segala apa yang kami rancangkan ya Tuhan, kami tidak henti-hentinya mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menambah ruang yang baru, ruang serbaguna yang boleh kami gunakan untuk sekolah minggu maupun kegiatan yang lain, supaya kami boleh semakin berkembang dalam iman kami dan dalam kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan keesokan hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami selalu memberikan pengabdian bagi negara kami ya Tuhan, dalam bentuk apapun ya Tuhan. Kiranya kami boleh mendoakan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, supaya mereka Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dalam membangun negeri kami ya Tuhan. Kami boleh hidup dalam ketentraman, dalam pengabdian kami kepada negara kami ya Tuhan. Kami boleh tetap bermasyarakat sebaik-baiknya dengan lingkungan kami. Kami boleh beribadah dengan aman dan tentram semuanya karena pimpinan-Mu ya Tuhan. Untuk pilkada yang akan dilakukan, Tuhan juga menolong pemimpin-pemimpin kami, dan yang mengikuti ya Tuhan, boleh Kau pilihkan pemimpin kami yang terbaik ya Tuhan bagi daerah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk calon hamba Tuhan yang kami persiapkan untuk menggantikan emeritasi Ibu Utari pada waktunya nanti. Tuhan Yesus menolong, mempersiapkan yang tepat bagi kami jemaat di sini ya Tuhan. Semuanya Engkau sendiri yang menentukan ya Tuhan, supaya pada waktunya Tuhan memberikan dan menolong hamba Tuhan yang baru untuk bersama-sama kami melakukan segala kegiatan kami setelah emeritasi Ibu Utari. Kami berdoa juga untuk sidang raya sinode PGMW 4 ya Bapak. Pada kesempatan sidang ini PGMW 4 sebagai panitia ya Bapak. Tuhan, semua kegiatan dipusatkan di Jepara ya Bapak. Kau sendiri yang mau tolong panitia, berikan hikmat kebijaksanaan, dan setiap rencana dan acara yang akan dilaksanakan boleh Tuhan berkati hingga boleh berhasil dari awal sampai akhir, membuahkan segala keputusan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rancangan bulan keluarga dan HUT gereja pada bulan ini Tuhan. Kami semua sudah mempersiapkan Tuhan. Kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami yang melayani, saudara-saudara kami yang mempersiapkan, juga seluruh jemaat di tempat ini bisa mendukung semua acara dan rancangan yang telah kami persiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk pelayanan Ibu Utari, juga Saudara Jonathan yang dilaksanakan pada bulan-bulan ini juga ya Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau untuk boleh menolong kami, untuk boleh mengembalakan kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya semua Tuhan Kau sendiri yang mereka-rekakan yang terbaik bagi jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menolong kami. Berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan penyampaian firman Tuhan, belajar banyak akan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari majelis dan keluarga. Waktu selanjutnya saya persilahkan.
ingatlah akan Dia dan teguhkanlah iman. Bersuara puji. Mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi kita tetap berserah dan bersandar dan mengakui bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita sambut dengan pujian, nyanyi. Haleluya.
kasih Tuhan. Hati kami senantiasa terus ingin memuji-muji akan nama Tuhan. Betapa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak hanya melepaskan kami dari belenggu dosa, memberi anugerah kepada kami keselamatan dan penyertaan Tuhan dalam hari-hari yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi asupan makanan bagi rohani kami, agar kehidupan kami berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga yang Tuhan anugerahkan dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita akan merenungkan di kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya terus dimurnikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga adalah harta terindah yang Tuhan titipkan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Keluarga juga menjadi hal yang sangat luar biasa, penting bagi setiap kita, sangat berharga bagi kita, sehingga perlu kita jaga dan sekaligus kita kasihi anggota keluarga yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita menjadi satu karunia tersendiri bagi setiap kita secara pribadi, lepas pribadi, karena lewat keluarga itulah satu kesempatan kepada kita untuk membagikan kasih dan juga menerima kasih setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan di situ jugalah kita bersama-sama bertumbuh iman kita di dalam pengiringan akan Tuhan. Karena kita menganggap keluarga kita itu penting, maka kita mencurahkan segala apa yang kita punya dan kita miliki, kita berikan tanpa hitung-hitungan kepada anggota
keluarga yang kita kasihi. Tidak pernah saya mendengar orang tua yang mengeluarkan kalkulator lalu menghitung pengeluaran-pengeluaran yang sudah diberikan kepada anak-anaknya karena mereka sudah berhasil dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, sehingga kemudian anak diharapkan untuk membayar, mencicil pengeluaran-pengeluaran yang orang tua sudah berikan. Tetapi orang tua terus ingin tetap memberikan kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya itu mereka sudah mapan, perekonomiannya sudah baik, tetapi sebagai orang tua tetap ingin memberi apa yang mereka punya dan mereka miliki, agar anaknya bersukacita dan dirinya juga menjadi bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita menganggap keluarga itu penting, maka Tuhan pun juga menganggap bahwa keluarga yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi juga penting. Jadi gayung bersambut, kita sangat membutuhkan dan menganggap penting keluarga kita. Maka Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menganggap penting bahwa keluarga yang kita kasihi itu juga berharga di mata Tuhan. Dalam teks yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, kita tahu bahwa Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Dari sekian banyak orang yang dikenal, orang yang percaya, maka Tuhan hanya memilih 12 orang yang dipercaya atau yang dikasihi untuk boleh bersama-sama melayani bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jelas bahwa Tuhan mengasihi Petrus dan Tuhan juga mengasihi murid-murid yang lainnya. Dan ketika Tuhan Yesus kemudian berkunjung setelah pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lalu bersama dengan murid-murid yang lain, mereka pergi ke rumah Petrus. Bapak Ibu nanti bisa baca di kitab paralelnya, baik di Injil Markus maupun juga di Injil Lukas. Ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Petrus, lalu ketika mengetahui bahwa mertua Petrus sakit, maka kemudian dibawa kepada Yesus, dan saat itu juga Tuhan Yesus kemudian memegang tangan ibu mertua Petrus, dan saat itu juga demamnya berhenti, dia sehat, dia sembuh. Lalu waktu itu ibu mertua Petrus melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya peduli dengan pelayanan-pelayanan di luar, tetapi juga Tuhan Yesus peduli terhadap Petrus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada bagian keluarga kita yang sakit, maka
kita pun juga ikut sedih, kita juga mengupayakan sedemikian rupa agar orang yang kita kasihi mengalami kesembuhan. Dan ketika Petrus sampai di rumah, lalu ia mendapatkan berita dan dia melihat ibu mertuanya yang tinggal bersama-sama dengan dia sedang sakit. Maka hal yang sama pasti juga dirasakan oleh Petrus. Dan Tuhan tahu bahwa hati Petrus pun sedih jikalau membiarkan bagian keluarga yang ia kasihi mengalami sakit, sehingga Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Maka saat itu juga Tuhan menolong ibu mertua Petrus dan mengalami kesembuhan, sehingga sukacitanya melimpah. Tidak hanya sukacita di hati Petrus, tetapi juga bagian keluarga yang bersama-sama di rumah saat itu mereka bersukacita karena orang yang dikasihi dalam bagian keluarga itu mengalami kesembuhan. Bagian keluarga peduli sehingga mereka membawa kepada Kristus. Kristus peduli sehingga Kristus menyembuhkan akan ibu mertua Petrus. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita, kita diajak juga untuk peduli, mengasihi bagian keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali karena rutinitas, karena aktivitas yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam kehidupan keluarga, setiap hari harus bekerja dan bekerja. Anak-anak sekolah, bahkan sistem pendidikan sekarang beda dengan sistem pendidikan yang dulu. Kalau dulu siang anak-anak sudah sampai di rumah. Sekarang sore hari baru mereka sampai di rumah. Belum mengerjakan kegiatan atau tugas-tugas yang lainnya. Sehingga sepertinya satu rumah tetapi masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Di bulan keluarga ini kita diingatkan bersama-sama bagaimana kita memberi perhatian khusus kepada keluarga. Bagaimana kita belajar meluangkan waktu kita untuk memberi perhatian kepada keluarga kita. Bukan hanya ketika ia sakit, lalu baru kita memberikan perhatian yang khusus, serius, sungguh-sungguh diperhatikan sedemikian rupa. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan keluarga kita hari sesehari masing-masing dapat memberikan, meluangkan waktu satu dengan yang lainnya. Membangun hubungan kasih, membangun fellowship, apakah di meja makan, apakah di ruang keluarga, atau waktu-waktu yang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa atur sendiri, sehingga disitulah satu kesempatan orang tua bersama-sama dengan anak bisa saling memperhatikan, bisa saling cerita satu dengan yang lainnya. Luangkan waktu kalau orang tua masih punya anak yang masih kecil. Diajak bermain bersama. Melihat televisi bersama. Jangan sampai sepertinya satu rumah berada dalam satu tempat yang sama, tetapi masing-masing masih tetap sibuk
dengan urusan masing-masing. Yang anak-anak asik dengan mungkin game atau WA atau main hal-hal lainnya dengan gadget, dengan HP yang ia miliki, orang tua juga sama melakukan hal yang sama, sehingga meskipun duduk bersama, tetapi hati dan pikirannya berada di tempat yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita meluangkan waktu kita untuk memberi perhatian khusus kepada keluarga kita. Bahkan mungkin perlu meluangkan waktu khusus di tengah-tengah kesibukan kita sekedar refreshing. Apakah ke Bondo, apakah ke Pailus, apakah sekedar beli bakso, beli mie ayam, atau sekedar muter di Bangsri bersama dengan anak-anak. Untuk kita memberikan perhatian sebagai tanda kasih kita kepada anak-anak yang kita kasihi. Jikalaupun mereka jauh dari kita karena studi, karena hal yang lainnya atau mereka sudah berkeluarga, mari tetap membangun fellowship, meluangkan waktu untuk hadir, untuk datang, meluangkan waktu untuk telepon, melihat perkembangan, melihat kabar, mendengar pergumulan-pergumulan anak-anak yang kita kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mertua Petrus yang sakit bisa mengalami kesembuhan karena ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian keluarga memberitahukan dan membawa kepada Kristus. Ada tindakan konkret yang dilakukan. Kita harus ada dan harus hadir untuk bisa mengetahui situasi dan kondisi, keberadaan orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana kita bisa mendoakan dengan efektif, dengan tepat kalau kita tidak pernah bertemu dan berjumpa, tidak pernah mendengarkan pergumulan yang dialami. Maka kita akan hanya mendoakan secara umum. Apakah berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan studi, berkaitan dengan keluarga, hal-hal yang umum yang kita tahu dan kita mengerti. Tetapi lewat perjumpaan yang kita lakukan, pertemuan-pertemuan yang kita buat, maka kita dapat mengerti keadaan orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana kita bisa tahu keberadaan anak kita kalau kita tidak pernah berkomunikasi? Biaya telepon sekarang sangat murah. Video call juga bisa kita lakukan dengan HP yang kita punya. Dengan berteleponan lewat suara yang kita dengar, atau lewat raut wajah yang kita lihat, maka kita bisa tahu apakah bagian keluarga yang kita kasihi hatinya sedang bersukacita, atau kondisinya sedang lemah, atau sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Apalagi orang tua dengan anak, maka bisa paham dan bisa mengerti lebih jelas tanda-tanda keberadaan anak-anak yang kita kasihi, yang kita cintai. Itu harus kita bangun satu dengan yang lainnya, sehingga ketika kita membangun keluarga di dalam Kristus, sebagai bentuk kasih kita kepada keluarga yang Tuhan percayakan. Bagi yang sudah berkeluarga,
masing-masing keluarga. Bagaimana kita memberikan perhatian, memberikan kasih kepada kakak ataupun kepada adik atau kepada orang tua yang jauh dari kita. Seringkali kita juga disibukkan dengan keluarga kecil kita, sehingga kemudian kita melalaikan, melupakan keluarga besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Karena keluarga besar juga Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kita. Bangun hubungan yang baik dengan keluarga-keluarga yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kita. Apakah itu kakak atau keluarga daripada adik yang Tuhan percayakan kepada kita. Penting untuk kita bangun. Demikian juga keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri. Mari di bulan keluarga ini kita juga memberi perhatian. Satu kesempatan di mana Tuhan beri, kalau selama ini persekutuannya kita hanya ketemu, berjumpa dengan kelompok-kelompok kecil yang dekat dengan rumah kita. Tetapi sepanjang bulan keluarga ini kita diajak menjadi satu dan menyatu dalam keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri. Sehingga persekutuan keluarga sengaja dibuat menjadi satu. Agar kita merasakan fellowship, merasakan kasih yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita memberi perhatian khusus kepada keluarga, karena kita anggap keluarga itu sangat berharga dan juga berharga di hadapan Tuhan. Hal yang indah yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahwa Tuhan sangat menghargai keluarga kita dan peduli kepada keluarga kita. Kita juga bisa melihat ketika kita sungguh-sungguh serius mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun memberkati kita dan berkat itu tidak hanya berhenti sampai kepada diri kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Tetapi berkat yang kita terima pun dirasakan oleh anak cucu kita. Dengan kata lain, bahasa sederhananya, mereka ikut kecipratan, mereka ikut menikmati berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kemudian anak cucu kita pun mereka merasakan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan peduli kepada kita, maka Tuhan juga peduli kepada keluarga kita. Tuhan juga mengasihi keluarga kita. Sehingga setiap kita, kalau kita ada dan kita berhasil sampai hari ini, itu karena ada kontribusi, ada kasih yang kita terima, yang kita rasakan dari orang-orang yang mengasihi kita, keluarga kita, orang tua kita yang bersafaat. Sehingga berkatnya itu turun sampai dengan kehidupan setiap kita. Mazmur Daud mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Itu artinya Tuhan memberkati orang benar, dan orang yang benar di dalam Tuhan, maka keluarganya pun juga diberkati oleh Tuhan. Dan semestinya ini yang harus kita lakukan menjadi gaya hidup kita. Bagaimana ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam teks yang kita renungkan bersama-sama. Ketika ibu mertua daripada Petrus disembuhkan, lalu ia melayani Tuhan.
Kemungkinan sudah beberapa hari ketika ditinggal oleh Petrus, lalu ibunya ini sakit. Dan orang-orang di sekitarnya tahu keberadaan yang sedang dialami oleh ibu mertua daripada Petrus. Dan ketika mereka tahu, mereka mendengar, mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan ibu daripada mertua Petrus. Lalu dikatakan malam hari ada banyak orang yang datang kepada Kristus dan kemudian mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang sederhana. Apa yang dialami oleh ibu mertua Petrus atau bagian keluarga yang mengalami kasih kemurahan Tuhan, lalu dilihat oleh orang-orang sekitar. Mereka melihat kuasa kebaikan Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka sehingga menjadi daya magnet tersendiri. Orang-orang tertarik, orang-orang rindu mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan sehingga mereka berbondong-bondong datang kepada Kristus dan mereka pun mengalami pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kalau keluarga kita baik, keluarga kita saling mengasihi, keluarga kita hubungannya harmonis, keluarga yang mengasihi dan mencintai Tuhan satu dengan yang lainnya. Maka bukankah orang berkata hidup itu saling melihat satu dengan yang lain. Sehingga ketika tetangga kita sekitar melihat satu bentuk figur keluarga yang harmonis, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang saling memberi perhatian, yang saling peduli satu dengan yang lain. Dan mereka pasti juga merindukan keluarga mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka mungkin akan bertanya, mereka juga merindukan itu bagaimana caranya, bagaimana resepnya. Dan bukankah itu juga satu kesempatan untuk kita bersaksi, kesempatan kita menceritakan. Karena Kristus yang memberkati, yang menjadi kepala keluarga. Sehingga kita boleh dan bisa hidup berdampingan, mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari di awal bulan keluarga ini, kalau Bapak Ibu belum punya rencana apa yang akan dilakukan di bulan keluarga bersama dengan keluarga yang dikasihi untuk membangun fellowship, karena kita mengakui keluarga kita sangat berharga. Sediakan waktu untuk merancang sesuatu yang indah bersama dengan keluarga, sehingga bagian keluarga kita benar-benar merasakan bahwa kita dikasihi dan kita juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sama seperti Kristus, keluarga adalah sesuatu yang berharga karena dalam keluarga itulah kita bertumbuh iman kita. Karena di dalam keluarga itulah kesempatan kita untuk menyatakan iman kita. Kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mewujudkan kasih kita kepada Kristus yang kita nyatakan, kita wujudkan kepada keluarga kecil, keluarga besar yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini terus akan mendorong dan memotivasi setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga kecil yang Tuhan beri. Karena kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan menyatukan dua pribadi yang berbeda. Hidup berdampingan sampai akhir menutup mata. Kami menyerahkan keluarga-keluarga
seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Seperti Kristus menganggap keluarga adalah penting. Apa yang kita anggap penting, maka juga menjadi penting bagi Tuhan. Apa yang menghasilkan sukacita kita, maka Tuhan pun memberi dan menganugerahkan kepada kita. Maka mari kita juga belajar bersama-sama. Mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Agar ketika kami menganggap keluarga kami penting, maka kami meluangkan waktu kami, meluangkan hati kami. Kami dimampukan mengatur sedemikian rupa di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, pelayanan yang Tuhan beri. Kami juga memberikan perhatian kepada keluarga yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, agar lewat keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami dimampukan menjadi terang dan garam di lingkungan kami, lewat keluarga kecil yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Adapun nats yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan petugas yang akan mengedarkan kantong kolektor, saya mengundang maju ke depan. Bapak Heri akan memimpin dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu melimpah pada kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengembalikan berkat-Mu untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan menjadikan dupa yang harum dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan, biarlah itu adalah persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetaplah menjadi teladan-teladan Kristus, memancarkan kasih-Nya lewat keluarga yang kita miliki, sekalipun terkecil, dan kita bisa menyampaikan pada sekitar kita, keluarga besar kita, maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Pujian PPR 1 nomor 79 akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di akhir ibadah kami juga mohon berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami serahkan untuk saudara Nugroho, untuk anak Shelomita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati baik pada masa pertumbuhan maupun di masa mudanya kedua anakmu ini. Terus Tuhan perkaya hatinya, pengenalannya kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat penyertaan Tuhan yang membuat anakmu menjadi semakin mengasihi akan Tuhan. Tuhan memberkati untuk studi mereka, Tuhan memberkati untuk masa depan mereka. Tuhan memberkati orang tua yang mendampingi. Kasih kemurahan Tuhan menyertai anak-anakmu. Demikian juga untuk Ibu Leginah dan Bapak Esti Adiwibowo. Kami juga menyerahkan kedua hamba-Mu ini, Tuhan memberkati untuk pekerjaan, untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan lewat kehadiran anak-anak-Mu ini, sungguh boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mewartakan kasih Kristus, dimanapun Tuhan tempatkan kepada anak-anak-Mu ini. Berkat Tuhan menyertai, melimpahi dengan kesehatan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan, yang mengingatkan kepada kami sepanjang pekan ini, bahkan di bulan ini, untuk kami senantiasa boleh memberi perhatian khusus, meluangkan waktu khusus kepada keluarga yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Karena di hadapan Tuhan, setiap keluarga kami juga berharga. Demikian juga bagi setiap kami juga mengakui di hadapan Tuhan bahwa keluarga kami sangat berharga bagi setiap kami. Oleh karena itu, mampukan kami dapat mewujudkan cinta kasih kami di dalam Tuhan lewat keluarga yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami di sepanjang pekan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu. Apa yang kamu kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bisa mengambil saat teduh, ibadah selesai dan Yesus memberkati.